Desa Pabangbon di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor terkenal dengan beragam potensinya. Desa Pabangbon yang berada di wilayah Bogor Barat ini selain dikenal sebagai desa dengan beragam potensi pariwisata, ini juga menjadi salah satu desa kolang-kaling super di Kabupaten Bogor. Di desa ini, pengunjung tidak hanya melihat proses pengolahan kolang-kaling, namun juga bisa turut serta belajar dan ikut serta membuat kolang-kaling secara langsung. Memasuki desa Pabangbon, aroma khas kolang-kaling seakan tercium saat kita melihat tanaman yang tumbuh subur, hijau, dan sebagian merah kuning bercampur ini menandakan kematangan buah tersebut. Kunjung ke desa Pabangbon di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor tidaklah sulit. Hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam dari Jakarta hingga tiba di desa ini. Sedikit bebukitan, tapi masih mudah menjelajahnya dengan medan yang tidak terlalu rumit. Banyak hal-hal menarik yang akan membuat Anda terpesona dan betah berlama-lama di desa ini. Selain warga desanya yang ramah, alamnya juga sangat menunjang keamanan dan rasa nyaman. Jadi jangan terburu-buru untuk pulang jika sudah sampai di desa Pabangbon Lewiliang. Selain sebagai tujuan wisata yang seru, di sini Anda juga akan mendapatkan banyak wawasan dari aktivitas tradisional sampai adat istiadat masyarakatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Agendakan bersama keluarga, saudara, dan handai taulan. Desa Pabangbon di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor menanti Anda. Halo pemirsa, apa kabar? Saya Gita Saharani Putri Geri. Sekarang saya sudah berada di depan pintu gerbang desa Pabangbon. Desa ini terletak di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Desa ini sering dijuluki dengan desa penghasil kolang-kaling super. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti saya terus. Jadi sekarang saya sudah berada di kebun yang ditumbuhi oleh pohon kolang-kaling. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti saya terus ya. Kolang-kaling adalah nama camilan kenyal berbentuk lonjong dan berwarna putih transparan yang mempunyai rasa yang sangat menyegarkan. Di salah satu daerah Kabupaten Bogor, ada desa yang disebut sebagai desa penghasil kolang-kaling super, yaitu Desa Pabangbon. Nah, jadi ini dia pohon kolang-kaling yang tumbuh di kebun desa Pabangbon. Pemirsa, jadi di belakang saya sudah ada pohon kolang-kaling nih. Saya bakalan didampingin sama Bapak siapa sebelumnya, Pak? Bapak Nanang. Bapak Nanang. Jadi pohon ini dibudidayakan atau tumbuh sendiri ya, Pak? Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Biasanya tuh kalau panen bisa berapa banyak sih, Pak? Kalau panen itu bisa menghasilkan 1 ton kalau mentahnya gitu. 1 ton. Banyak banget ya, Pak? Ada 1 pick up ya dapat. Buahnya tuh baru bisa dipanen setelah berapa lama sih kalau boleh? Kalau tumbuh buah itu bisa 3 tahun baru bisa dipanen. Cara ngambil buahnya tuh kayak gimana, Pak? Dipanjat pakai tambang, diulur gitu. Jadi ntar ada yang manjat. Iya, ada yang manjat. Jadi habis dipanen gitu pohonnya ditebang gitu. Ditebang bisa dibikin sagu atau apa gitu ya kalau kayunya. Menarik ya, Pak. Iya. Kalau lidinya tuh pakai sapu lidi bisa. Kalau batang-batang ininya nih. Pakai sapu lidi. Banyak ya, Pak, manfaatnya. Banyak manfaatnya. Oke pemirsa, kali ini kita sudah berada di dapur tempat pengolahan kolang-kaling super. Jadi buahnya setelah dipetik langsung masuk ke tempat pengolahan. Baik Bapak, ini buahnya langsung direbus di sini. Iya. Biasanya berapa lama ya Pak? 3 jam. 3 jam? 3 jam. 3 jam. Habis direbus tuh biasanya diapain? Dikupas, lalu digeprek gitu. Oke. Direbus 3 jam tuh buahnya biar apa ya Pak? Biar Getahnya. getahnya hilang, supaya gampang dikupasnya. Oke, jadi pemirsa, buah kolang-kaling tuh aslinya bulat dan sedikit lonjong. Nah, satu buahnya itu isinya bisa 2-3 buah kolang-kaling nih, kayak gini.
Oke Bapak. Habis ini buah kolang-kalingnya itu dikupas lalu bijinya dikumpulkan untuk digeprek. Kalau boleh tahu nama buat ngegepreknya itu apa ya Pak? Alatnya itu kayu, ya. Kayu. Tatakannya batu, Tujuan digeprek itu biar apa Pak? supaya mekar gede. Tantangan terbesarnya apa sih Pak selama pengolahan kolang-kaling? Ya cuman lama aja gitu, lama prosesnya. Biasanya waktu panen itu berapa? Waktu panennya itu kalau dari tumbuh itu bisa 15 tahun gitu ya, sampai keambil buahnya gitu. Cuman kan cuma satu kali diambilnya, Jadi susah ya Pak? susah. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama Kepala Desa Pabangbon. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Endang Rohedi. Baik Bapak Endang, apa sih ciri khas desa ini? Kalau ciri khas Desa Pabangbon itu emang kalau dari makanan yang telah kita lihat kolang-kaling, karena kan kolang-kaling itu bisa beragam-ragam makanan. Bisa dipakai kolang-kaling, pakai es atau kolak. Biasanya ada bulan puasa ya Pak? Kalau bulan puasa emang kebanyakan diprioritaskan bulan puasa, tapi kan walaupun bukan bulan puasa, kolang-kaling ini kan awet, Iya. bisa dari tahun ke tahun itu kuat gitu. Baik Bapak. Dan ciri khasnya juga ada satu lagi, Apa? dia dari bambu semacam kayak bilik gitu ya. Oh, iya. Kalau bilik emang dari itu kan dari turun temurun, sampai sekarang juga masih berjalan sama kayak kolang-kaling. Sejak kapan kampung ini diberdayakan sebagai penghasil kolang-kaling super Pak? Kalau kolang-kaling itu semenjak saya lahir di Pabangbon mungkin sudah ada. Berarti udah puluhan tahun alhamdulillah. Udah lama ya? Iya. Apa aja sih hambatan saat mengembangkan desa ini? Terus terang kalau mengembangkan misalkan dari kolang-kaling ya, intinya nomor satunya kan modal. Karena kan kita nggak mungkin nyari di daerah Pabangbon saja. Soalnya kan kalau kolang-kaling kebanyakan satu kali ngambil udah habis. Harus ke wilayah-wilayah lain. Otomatis kalau misalnya ke wilayah lain kan kita butuh transportasi buat sewa mobil, karyawan gitu. Intinya yang dikeluhkannya dari modal aja gitu. Iya. Hmm. Oke. Apa dampak keluarga setelah desa ini diberdayakan sebagai penghasil kolang-kaling super? Alhamdulillahnya begini. Kalau ibu-ibu kan susah ya, nggak kayak di kota-kota ada pabrik apa kan. Kalau di kampung kan ya paling kuli-kuli semacam kayak gini, misalkan ngolah kolang-kaling yang telah kita saksikan, ibu-ibu kan lagi pada ngupasin kolang-kaling. Tapi alhamdulillah dampaknya bisa ke warga-warga lain, bisa dikerjakan di sini gitu. Bapak. Sepertinya pertanyaannya itu saja Pak. Iya, Oke, terima kasih atas waktunya ya. sama-sama. Iya. Nah, setelah proses perebusan, kolang-kaling ini akan didinginkan, kemudian masuk ke tahap pengupasan. Cara mengupas buah kolang-kaling, dibelah menggunakan pisau, lalu dikeluarkan isinya. Oke pemirsa, kali ini saya sedang diajarin cara ngegeprek kolang-kaling nih biar tipis. Nggak apa-apa. Kita masih agak keras. Iya. Ini agak lembutan. Jadi kolang-kalingnya tuh bakal jadi tipis kayak gini pemirsa. Jadi ini gak gampang juga soalnya alatnya tuh lumayan berat pemirsa. Jadi susah gitu ya. Habis ini diapain lagi ya Bu? Habis Habis ini proses terus penggeprekan. gini udah digeprek, direndam dulu. Udah direndam baru dicuci. Susah ya Bu? Susah. Setelah proses penggeprekan dan fermentasi, si kolang-kaling tersebut masuk ke tahap penyortiran dan siap untuk dijual atau dipasarkan ke beberapa wilayah di Bogor. Mengonsumsi kolang-kaling juga bisa untuk melancarkan pencernaan loh. Di balik buahnya yang kecil, ternyata kolang-kaling banyak sekali manfaatnya, seperti menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah dehidrasi, serta dapat meredakan nyeri sendi. Ini semua karena kolang-kaling mengandung beberapa macam zat yang dapat menyehatkan tubuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang di kegiatan talk show yang diselenggarakan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pakuan bersama pemerintah Desa Pabanggbon hari ini 5 Januari 2024. Untuk pelancaran acara ini kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Buju. Kepada Buju dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan acara kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار ورفع الحساب ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Bu Ibu atas doanya. Semoga acara pada pagi ini akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari eksekutif sekaligus pengambil mata kuliah Newscasting and Announcing Bu Dwi Setia. Kepada Bu Dwi Setia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kades Desa Pabanggbon, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak Desa Pabanggbon, Ibu Widi Haturuhun, sudah hadir Ibu Ratna, Bu Ros, Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya surprise karena kantor desa kemudian disulap oleh kawan-kawan menjadi studio yang luar biasa untuk mempromosikan potensi yang ada di Desa Pabanggbon. Jadi hari ini saya datang dengan rombongan dengan para mahasiswa saya dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unif Universitas Pakuan Bogor. Mereka adalah anak-anak broadcasting semester 5 yang saat ini sedang mengimplementasikan ilmu yang didapat di kampus, kemudian dilakukan di sini dan akan disaksikan oleh Bapak Ibu dan kemudian akan kita beritakan, akan kita viralkan potensi desa yang sudah ada di sini. Jadi sekali lagi terima kasih. Semoga dialog pada hari ini bermanfaat. Atau mohon maaf kalau ada salah-salah dalam persiapannya. Tapi semoga 55 menit ke depan ini bisa berlangsung dengan baik. Kita juga ingin mendengarkan apa evolusi program daripada kepala desa di tahun 2024 ini dan lain-lain. Untuk itu sebelum saya ke MC, saya mau mengundang Ketua Tim Penggerak Desa Pabanggbon bisa ke sini Ibu. Nah. Lama nggak berjumpa, kita langsung di kantor desanya Ibu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan karena saya lihat di sini juga hadir banyak anggotanya dan dari tim penggerak PKK juga. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat selama wilayah kaca kami dan juga kepada kita semua yang ada di sini. Ya, terima kasih Bu. Yang mau disampaikan sama saya
mudah-mudahan terima kasih atas kedatangannya mahasiswa, juga Ibu Meme, Ibu Widi, sama Ibu Ratna. Terima kasih ya kedatangannya. Untuk ibu-ibu PKK, untuk kedepannya kita kan kita ada ini ya, ada sekolah kaling gitu ya Bunya. Mudah-mudahan kita untuk itu dikembangkan lagi gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap dengan kegiatan ini, kolang kaling ini tidak hanya dibeli oleh masyarakat lokal atau masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor saja, tapi ini juga harus dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di berbagai daerah di tanah air. Melalui tayangan yang kami pada hari ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke MC. Terima kasih kepada Bu Yati atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai dialog kita untuk kelancaran dialog pada hari ini, untuk harap silent terlebih dahulu. Dan kita lagi ya, pertama kita hati ya. Kalau saya bilang tidak ada hijau, ibu bapak bilang apa? Ya. Tidak hijau. Terima kasih kalian. Artinya saya selalu pada masa ini tidak kena pada tidak kena. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seger-seger banget ya hari ini kita kedatangan bidadari dari Desa Pabangbon. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga tahun baru ini kita semua harapan kita tercapai. Amin. Baik, terima kasih Kak Firman untuk pembukaannya tadi ya. Selamat pagi pemirsa dan apa kabar selamat tahun baru 2024. Pagi ini langsung dari Desa Pabangbon, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor. Saya Dinda Kirana mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat potensi Desa Pabangbon. Nah, sekarang kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu pertama ada Kepala Desa Bapak Endang Rahedi dan juga Ibu Wida selaku pemilik rumah produksi kolang kaling. Untuk Pak silakan. Boleh silakan dulu Bapak Ibu. Apa kabar apa tuh iklan? Pak Endang, ini udah siap dan kita diskusi bareng sama istri luar biasa ini. Jauh siap ya, Ibu Wida juga siap ya. Oke, untuk mengawali diskusi kita nih pertanyaan yang pertama ya. Apa sih revisi Pak Kades di tahun 2024 ini? Kalau saya kita Pabangbon ya, tahun 2024 ini saya inginkan ada peningkatan di berbagai bidang ataupun di berbagai tujuan kita. Intinya yang tadinya misalkan kurang di 2024 ini semakin lonjak. Mungkin itu harapan kami kita di Pabangbon. Baik, luar biasa. Semoga tercapai ya Bapak ya di tahun ini. Amin. Oh iya Bapak, Desa Pabangbon ini selalu dibangun sebagai wilayah mayoritas kolang kaling. Bagaimana sih pemanfaatan pangan lokal kolang kaling oleh warga di sini? Alhamdulillah dengan adanya pengelolaan kolang kaling ini menambah penghasilan warga kami, terutama di ibu-ibu. Kebanyakan karena yang ngupas itu kan ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya paling ngambil dari pohonnya. Ngambilnya ya. Iya, jadi saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur
kepada Ibu Winda selaku pengelola kolang kaling yang intinya bisa membantu perekonomian desa Pabangbon. Wah, luar biasa. Ibu-ibu sini luar biasa banget ya Bapak ya. Iya. Bisa mengolah kolang kaling dengan baik, dengan sedemikian rupa yang bisa Iya. dikonsumsi oleh semua kalangan ya. Dari Baik. bawah sampai ke atas. Luar biasa. Iya. Oke Bapak, hasil pangan lokal dari Desa Pabangbon ini merupakan aset yang berpotensi untuk mengembangkan ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat di sini. Lalu apa aja sih Pak usaha pemerintah desa lainnya agar sasaran pembangunan bidang pangan dapat terlaksana? Insya Allah kedepannya di tahun 2024 ini kan ada semacam ketahanan pangan yang diambil dari DD sebesar 10%, yang insya Allah nanti bisa saya lokasikan ke pengrajin kolang kaling ini. Luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke Pak Kades, kita mau ke Bu Winda dulu yang gelis. Ibu diem aja, Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu, saya mau nanya nih, Bu. Gimana sih proses produksi pengolahan kolang kaling? Pertama-tama diambil dari pohon, Diambil dari pohon, terus diolah di rumah, direbus. dikupas, Terus kalau bisa sampai warna-warni kayak gini diapain nih, Bu? dibikin manisan. Oh, dibikin manisan. Oh, kayak yang di es campur gitu. Iya. Oh, luar biasa. Pewarnanya ada warna apa aja Ibu variannya? Ada warna hijau sama warna merah itu sama gula aren. Gitu. Untuk keunggulannya nih Bu, keunggulan dari kolang kaling kita dibandingkan kolang kaling lain apa aja tuh? Pokoknya beda aja gitu, kalau ciri khas Pabangbon itu beda bening. Bening. Iya, bening sama super. Oh, kita punya bening. Iya. Oh, kalau dari ukuran apa kita Iya, lebih ukuran. besar? Iya, ukuran lebih Oh, besar. kita punya lebih besar ya Bu ya. Oh, mantap itu Iya. Ibu. Oke, untuk penjualannya kemana aja Bu? Ke Muara Karang, ke Ciomas sama Pasar Anyar. Sudah banyak ya, udah mana-mana ya. Oke, luar biasa. Ibu, sekalipun musiman ya Bu ya, ini kolang kaling. Jika kolang kaling super ini menjadi ikon desa Pabangbon, komentar Ibu gimana? Jadi ikon gitu di sini. Seneng atau Seneng kayak banget. pasti kan desa kita punya ikon nih kolang kaling dari Seneng desa banget. sini gitu. Seneng ya. Dan berharap semoga nanti bisa terus berkembang terus ya. Oke, luar biasa. Bapak, kita balik lagi ke Pak Kades ya, boleh? Oke, Pak Kades, ada nggak sih rencana nih kolang kaling kita ini dijadikan ikon oleh-oleh buah tangan dari desa Pabangbon? Memang kalau rencana ada. Maksud saya kedepannya gini, kalau misalkan pengelola kolang kaling ini kan di kita itu banyak, jadi bisa dijual belikan misalkan di wisata atau ke pasar-pasar. Tapi alhamdulillahnya sebelum ke pasar juga sudah ada yang nampung. Jadi alhamdulillah intinya nggak usah ngecer lah, kalau pasar sudah ngecer ya. Alhamdulillah ada penampungnya gitu, ada pengepulnya. Ya. Jadi tidak ada istilah nggak laku gitu, alhamdulillah. Karena kan tadi dibilang sama Bu Winda, emang kolang kaling dari sini kan bagus. Karena kan kalau pengen bagus ya Bu Winda ya, mungkin harus kita teliti, harus cermat lah mengolahnya gitu. Baik, jadi kualitasnya juga di sini juara ya Pak Alhamdulillah, ya. ya. Luar biasa. Oh iya, Bapak tadi menyebutkan tentang wisata Pabangbon ya. Kan gimana sih Pak perkembangan wisata Pabangbon di sini? Karena kan bakal lebih menarik kalau misalnya kita sebagai wisatawan datang ke desa ini bukan hanya berwisata, tapi juga kita belajar bagaimana cara pengolahan kolang kaling gitu kan. Betul. Gimana itu Bapak wisatanya? Justru sekarang ini wisata itu agak kurang. Karena apa agak kurangnya? Dulu kan sempat kira rame ya, dikarenakan COVID, otomatis kan drastis menurun. Dan ditambah lagi sekarang hampir setiap desa ada wisata, makanya agak berkurang gitu. Tapi mudah-mudahan saya berharap kedepannya bisa ramai seperti itu. Amin. Kalau misalnya sudah rame nih desanya, Iya. Bu Winda siap nggak kira-kira?
Siap ya pasti, harus siap ya Bu ya. Ada modalnya Bu ya. Kalau ibu-ibu sini siap nggak? Ya. Mantap. Oke, Bapak dan Ibu, pengolahan buah caruluk ya, Iya. adalah bagian mata pencarian warga di desa ini. Hari ini bukan cuma saya doang yang mau nanya sama Bapak dan Ibu, di sini semuanya bisa bertanya nih sama Pak Kades sama Bu Winda. Di sini kalau yang mau tanya boleh langsung angkat tangannya aja kali ya. Gimana? Kita mulai, tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita mau ada yang lewat dulu nih Bu. Jadi jangan kemana-mana karena kita bakal kembali setelah jeda berikut ini. Berita kok isinya soal politik mulu sih. Ya iyalah, sekarang kan udah masuk tahun politik. Apalagi pemilu sebentar lagi. Memangnya pemilu tuh kapan sih? Aku lupa. Kamu lupa? Kamu kebanyakan baca berita gosip sih. Pemilu itu nanti tanggal 14 Februari 2024. Beberapa bulan lagi kok. Donat, inget ya, jangan malu-maluin generasi Z lah. Apalagi pemilu 2024 nanti, kita bakal nyoblos untuk pertama kalinya. Inget tuh. Maaf. Ngomong-ngomong, pemilu 2024 nanti, kamu mau nyoblos siapa, Net? Nggak tahu nih, aku nyoblos apa enggak ya? Ih, jangan gitu. Kamu punya hak suara buat milih loh. Emangnya suara aku berpengaruh apa? Suara pemilih pemula kayak kita ini banyak berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan golput. Setidaknya kita ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Apalagi pilihan kita ini menentukan masa depan bangsa loh. Nah, lagi pula kalau kamu mau ikut berpartisipasi dalam pemilu, itu gampang banget loh. Oke, aku nggak bakal golput nih. Anak muda membangun bangsa, nggak milih, nggak keren. Untuk Indonesia. Baik pemirsa, masih bersama kami di Jejak Desa Hijau. Baik, di segmen kita yang terakhir ini kita bakal ngadain sesi tanya jawab nih. Yang tadi udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan buat narasumber kita di depan. Boleh langsung ditanyain. 1, 2, 3, langsung aja. Oh, Ibu, boleh berdiri Ibu, perkenalkan diri, Nugarelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rosida, biasa dipanggil Ibu Ros. Kebetulan saya Kadin Ketahanan Pangan yang bertugas di wilayah Desa Mabun. Tadi ada Bapak dengar pembicaraan Bapak tentang alokasi dana 10% untuk membantu pengolahan yang ada di Desa Pabangbon ya, terutama kolang kaling. Nah, itu alokasinya seperti apa Pak? Karena memang itu ranahnya kita juga untuk pangan lokal. Nah, itu alokasi seperti apa yang dana 10% tadi? Apakah akan membuat galeri atau seperti apa? Terus sekalian dengan juga ya. Nah, untuk meningkatkan mungkin wisata di Desa Pabangbon seperti yang tadi Ibu bilang, akan diadakan kunjungan wisata seperti mengolah kolang kaling. Nah, itu nanti Bu Ida bisa menjelaskan kenapa disebut super dan memilih kolang kalingnya seperti apa. Seperti itu Pak. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, terima kasih Bu Ros pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Pak Kades. Kalau mengenai persentase dari ketahanan pangan, 10% itu kan keseluruhan. Jadi tidak mungkin 10% itu ke pengolahan kolang kaling. Mungkin nanti kan kita ada musdes. Musdes itu kita nanya ke RT, ke RW, tokoh masyarakat mau apa ketahanan pangan ke depan. Jadi tidak mungkin 10% itu ke pengolahan kolang kaling. Mungkin masih di perinci-perinci dulu gitu kan. Misalnya ke irigasi berapa, ke bibit apa berapa gitu, baru bukan sisanya ya, mungkin nanti diposisikan buat pengolahan kolang kaling. Itu saja. Untuk Bu Winda boleh langsung dijawab. Buat keunggulan kolang kaling Desa Pabangbon, udah terkenal ya dari dulu. Barangnya super. Kita cara pemilihan barangnya juga
pilih, kalau yang super kita ambil, kalau yang kecil-kecil kita tidak ambil. Oke, sudah terjawab Ibu Ros? Sudah, baik, luar biasa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Oke, Ibu kerudung merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah. Saya kader Posyandu sekaligus kader KPM. Saya mau nanya kepada Bapak Kades, apakah dalam pengembangan pariwisata akan melibatkan warga sekitar? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Justru kalau misalkan ke pariwisata, memang kita intinya ingin memanfaatkan warga lokal sebelum warga luar, gitu kan. Karena apa? Justru yang membawa mengelolanya kan warga setempat. Nggak mungkin lah kita intinya kalau bisa nggak memakai warga luar, intinya pasti warga Pabangbon. Itu mungkin saja. Luar biasa. Masih ada yang ingin bertanya di sini? Oke, mungkin sesi tanya jawabnya segitu dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh setelah abis ini selesai, Ibu ya. Oke, Pak Kades, balik lagi saya yang nanya nih Pak ya. Hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau capaian apa saja yang bakal dilakukan atau diwujudkan di Desa Pabangbon di tahun 2024? Keinginan saya selaku pemerintah desa ya, intinya kami ingin semacam kader atau PKK, RT, RW 5 ada kebersatuan, ada kebersamaan. Karena apa? Misalkan kita kalau misalkan ada masalah sedikit, kalau kita tanggung bersama-sama kan lebih ringan. Jadi intinya kami atas nama pemerintah desa ada keterbukaan, ada kekompakan. Harus Mungkin kompak ya Pak ya. jadi untuk mencapai tujuan kita yang bagus. Baik, luar biasa. Oke Bapak, bagaimana selama ini sinergi antara yang dilakukan antara pemerintah desa dengan Pemkab Bogor, juga dengan pelaku usaha atau wisata lainnya, yang pasti untuk mewujudkan tujuan pembangunan di desa ini? Alhamdulillah bersinergi, intinya kita saling rangkul, saling membutuhkan. Jadi intinya kita, makanya kan tadi bilang, mari kita kebersamaan dan keterbukaan. Supaya kita apa tujuan kita yang bagus tercapai. Amin, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Ibu, Bapak, nggak berasa kita udah berada di penghujung acara nih. Tapi saya mau nanya lagi nih Bapak. Hal terakhir nih yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Desa Pabangbon dan juga kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Desa Pabangbon berharap kepada seluruh warga masyarakat Pabangbon, intinya kita mari bersama-sama bersama-sama memajukan atau mensejahterakan Desa Pabangbon. Karena apa? Karena bantuan-bantuan dari pemerintah semuanya sudah terwujudkan, misalkan jalan-jalan desa ataupun jalan lingkungan dan ketahanan pangan semua menyalur. Makanya kami selaku pemerintah desa ingin memanfaatkan apa-apa yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat Desa Pabangbon. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa. Oke, untuk Ibu Windah nih, kalau Ibu Windah gimana? Sebagai pengrajin kolang-kaling ya Ibu ya, apa harapannya untuk tahun 2024 ini? Terus juga apa yang Ibu ingin sampaikan kepada warga yang di sini dan juga pemirsa yang sedang nonton kita? Harapannya di tahun 2024 ingin diperluas lagi penjualannya. Lebih luas lagi penjualannya ya Ibu ya. Untuk kualitasnya semoga terus bisa menjadi super terus ya Ibu ya, jangan sampai turun pastinya. Oke, dan juga mau nggak sih Bu ditingkatkan lagi atau penjualannya melalui sosial media?
Oke, semoga di tahun 2024 ini semuanya terimplementasikan ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga harapan-harapan kita semuanya terjadi di 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik pemirsa, pembangunan desa harus sesuai kebutuhan warga tentunya. Pemerintah desa harus memiliki peta jalan yang tepat untuk memajukan desanya sekaligus memberdayakan masyarakatnya dengan berbasis data dan tentunya kebutuhan yang diperlukan. Kita berharap langkah cepat pembangunan yang dilakukan Desa Pabangbon ini tepat sasaran sehingga menaikkan daya saing desa dan meningkatkan perekonomian di Desa Pabangbon. Ibu-ibu, terakhir nih, saya boleh nggak sih kasih pantun? Tapi nanti bilang cakep ya. Oke, bismillah. Jalan-jalan keliling kebon, beli es dan beli baju. Terima kasih Desa Pabangbon, semoga makin sukses dan semakin maju. Baik, saya Dinda Kirana selaku host mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Salam unggul, mandiri, dan berkarakter. Saya kembalikan kepada MC Kak Firman. Selamat pagi dan sampai jumpa. Karena sesi diskusi kita sudah selesai, saat ini kita ada sesi penyerahan cenderamata yang dilakukan oleh dosen bimbing kami, Ibu Mei Kirsantia. Pada Ibu Mei Kirsantia, kita silakan. Wow.